itu berniat mau menyalibkan Yesus. Contoh, waktu Yesus menghidupkan Lazarus kan, begitu orang itu kepanasan. Waduh, kita udah ada lagi nih yang jadi apa namanya, jadi Tuhan seperti itu. Jadi orang itu ingin membunuh Yesus. Jadi bukan karena iblis gitu loh, Lady. Bukan, maksudnya siapakah yang menginginkan atau menghendaki supaya Yesus Sang Mesias itu dibunuh dengan cara disalibkan? Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan menghendaki. Karena ada sesuatu yang lain masa itu, artinya menduakan ya manusia, gimana ya untuk ininya ya. Karena Tuhan memunculkan agak lain gitu loh. Jadi dia menciptakan mujizat, menghidupkan orang mati, memelihara orang buta gitu. Karena sebelumnya itu belum ada seperti itu. Jadi pokoknya orang itu ingin melenyapkan Yesus begitu. Jadi tidak ada yang menginginkan supaya Yesus disalib. Yang menginginkan sih ada. Jadi Siapa yang menginginkan itu? Yang menginginkan itu yang orang Yahudi itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, Oke. betul. Di balik mereka siapa? Kalau kita bicara dalam dunia kerohanian. Di balik mereka, maksudnya gimana ladies, gimana? Maksudnya kalau kita bicara dunia tak kasat mata atau dunia roh, yang di balik mereka itu siapakah? Roh Kudus kah? Bapa di sorga? Atau roh jahat atau iblis? Jadi gini, sebenarnya sebelumnya di Perjanjian Lama udah dibuatkan. Akan lahir seorang Mesias, akan mengalami begini. Sebenarnya semua udah dibuatkan gitu. Jadi yang menginginkan supaya Yesus disalib adalah nubuat. Bukan nubuat, tapi semuanya udah diberitakan dulu. Karena memang kehadiran dia itu nggak disukai orang. Iya, jadi yang menginginkan supaya Sang Mesias itu dibunuh dengan cara disalib, itu adalah yang menginginkan itu adalah Perjanjian Lama. Yang tidak menyukai kehadiran Yesus, yang tidak menyukai keilahian Yesus. Siapa yang tidak menyukai Yesus itu? Iblis atau Allah Bapa di sorga? Itu tadi rombongan orang Yahudi itu yang menyalibkan itu. Iya, di balik mereka itu iblis atau Bapa di sorga? Bukan Bapak di sorga, bukan iblis, tapi orang itu berhati iblis gitu loh. Jadi beda iblis dengan berhati iblis. Jadi kalau saya berhati iblis, beda itu dengan iblis gitu loh. Oke, berarti yang menginginkan atau yang merasuki Yudas untuk menjual Yesus, berarti yang merasuki adalah diri mereka sendiri, gitu ya. Berarti iblis itu nggak ada, berarti iblis tidak ikut, nggak ada ininya, campur atau apa namanya andilnya nggak ada ya. Pokoknya orang itu dirasuki iblis lah. Tadi katanya bukan iblis, sekarang iblis. Jadi beda kan? Atau gini aja dah, Pak Lai Edi Manurung. Udah pernah baca Alkitab dari Matius sampai Yohanes, sudah dibaca sampai habis? Sering banget. Bukan, sudah habis dibaca? Ya nggak habis sih, cuma. Oke, dihabisin dulu ya. Baik, dihabisin dulu. Oke, kalau sudah habis nanti datang lagi. Oke ya, mohon maaf ya. Belum kelihatan bang? Udah dengar bang? Kamera bang, maksud saya. Simpan. Oke. Kalau dari nama udah jelas Kristen ya bang ya? Oke, iya bang. Hal kontra apa yang mau abang utarakan bang? Bukan tentang penyalipan. Kalau penyalipan saya setuju ya. Tapi yang abang diksi yang 3 Tuhan itu loh bang. Oke, silakan bang. Berarti kalau penyaliban itu sebenarnya saya mengerti.
Kalau penyaliban itu Saya setuju. abang setuju. Terus yang apa lagi yang Iya. setuju bang? Selain penyaliban, Yang apalagi Yesus punya Tuhan setuju atau tidak bang? itu penyaliban? Ya, setuju. Yesus setuju. punya Tuhan, Karena setuju. bagi saya ketika kita sebut Yesus itu kan nama Yesus itu diberikan sebagai jati diri dia manusia, ya wajar dia punya Tuhan juga. Oke. Terus yang tidak setuju yang mana bang? Yang tiga Tuhan itu. Diksi 3 Tuhan. Iya. Oke, silakan bang. Jadi menurut abang gimana Jadi, bang? Menurut saya yang paling tepatnya ini mungkin untuk Bang Edis, gereja secara umum ya yang Tritunggal sudah menyepakati bahwa yang ada hanyalah satu Tuhan, tapi 3 pribadi, 3 penjelmaan pribadi, Bang. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat Tuhan. Itu yang sudah disepakati, Bang. Oke, baik. Jadi tidak kurang tepat bagi saya kalau bilang 3 Tuhan. Karena begini, bisa saya dulu nanti ya. Ya, silakan bang. Pertama begini Bang, karena saya melihat, saya mengerti sih maksud Abang 3 Tuhan, dalam arti kan pribadi itu juga satu sosok, kan begitu ya. Tapi dengan memakai nanti Abang memakai kata 3 Tuhan, jadi itu menjadi sebuah celah kesalahpahaman, karena masyarakat kita ya itulah yang Abang alami kan, tidak menerima gitu kan. Karena memang pun di surga nanti di Yohanes kan memang jelas juga ada 3 kesaksian, betul kan Bang? Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus, kan ada 3 kesaksian itu kita kan. Gitu. Tapi paling tepat kalau menurut saya, Abang pakai 3 pribadi Bang gitu, supaya jangan 3 Tuhan ini menjadi celah ya. Seolah-olah kita politeisme, memang betul Abang jelasin bahwa kalau politeisme itu kan Tuhan yang beda dari Allah Bapa. Tapi supaya Abang mudah dipahami dan akhirnya lawan-lawan Abang tidak menyalahkan, memanfaatkan pengertian ini gitu. Jadi dan itu selaras dengan kesepakatan Bapak-bapak gereja bahwa akhirnya disepakati ya satu Tuhan tapi 3 penjelmaan pribadi. Dia menjelma menjadi pribadi Yesus yang berbeda. Dia menjelma menjadi Roh Kudus gitu. Mungkin itu aja sih dari saya gitu. Oke, baik. Kalau dari Baik. awalnya saya mendukung, saya bisa mengerti pemahaman Abang. Gitu. Baik, Oke, Bang, baik. silakan. Baik bang. Jadi begini bang ya. Jadi bedanya saya dengan teman-teman yang lain itu beda gelanggang bang. Jadi ada orang yang gelanggangnya itu petinju ya, dia tidak pakai kaki, tidak pakai dengkul. Kemudian ada juga yang gelanggangnya itu dia di ring UFC ya, dia pakai kaki juga begitu. Jadi beda kita, medan tempur kita beda. Gini bang, kalau misalnya abang ditanya seperti ini, saya umpama dulu ya, saya berusaha untuk biar abang ngerti medan tempur saya. Gini, Iya, iya. apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Ada nggak Tuhan lain selain daripada Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ya Tuhan-Tuhan yang tidak dari Allah, ya seperti Allah yang mereka sembah itu animisme itu kan. Bagi Kristen aja lah, bagi kekristenan saja, bagi orang Kristen. Menurut abang, Tuhannya orang Kristen siapa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Yesus Tuhannya orang Kristen nggak? Iya. Oke. Apakah masih ada Tuhannya orang Kristen selain daripada Yesus? Ya gini, bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mewakili Bapa dan Roh Kudus. Makanya Oke. dia hanya menjadi Maksudnya begini, pribadi aja. apakah selain daripada Yesus masih ada Tuhannya orang Kristen? Ya enggak lah, kalau Tidak kita ada ngomong lagi. yang Berarti hanya Yesus saja ya? yang benar ya. Hanya Yesus Iya. saja ya? Iya. Oke, berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen, Bapa di surga itu kan penjelmaan dari Yesus. Jadi ya Bukan, dianggap pertanyaannya Yesus bukan Bapa. masalah penjelmaan, Bang. Biar Abang ngerti medan tempur saya ya, biar Abang ngerti bagaimana cara saya bertempur. Gini, Bang. Bagi orang Kristen, apakah Yesus itu
satunya Tuhan? Iya, bisa. Oke. Masihkah ada Tuhan lain selain daripada Yesus? Tidak. Tidak. Berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen? Bapa di surga itu sudah diwakili oleh Yesus, jadi satu tetap mereka. Berarti Yesus adalah Bapa? Iya, secara hakikat. Kan ini betul. Bukan, gitu. saya nggak Itulah bilang konsep. hakikat, Bang. Begini, apakah Yesus adalah Bapa sendiri? Tidak, secara pribadi tidak. Oke, berarti dua person tadi. Pribadi, dua person, Kalau iya. Abang bilang person ya. Iya, person pribadi. Oke, person. Berarti dua person yang berbeda, betul? Iya. Oke. Di luar Yesus, di luar person Yesus masih ada Tuhan nggak? Ya, Tuhan-Tuhan yang dari Bukan di inilah, Kristen. gitu kan. Jangan bilang Tuhannya orang. Ada Di Roh dalam Kudus. Kristen. Masih ada nggak? Roh Kudus. Ya, masih ada nggak, Bapak? Iya. Oke. Berarti kalau dihitung berapa? Betul, Bang. Kalau dihitung secara bahasa itu 3. Iya, makanya begini, Bang. Tapi Saya yang itu beda, sebenarnya Bang, gini. Iya, Oke, gini, oke, sebenarnya gini, Bang. Makanya begini. Kalau misalnya ya, teman-teman itu ngerti dengan keadaan saya begini. Saya itu ingin menjelaskan Tritunggal itu versi yang bisa dipahami dengan betul-betul benar, begitu. Bukan versi yang tidak ditanyakan. Gini, karena saya banyak melihat orang Kristen berdebat dengan tetangga sebelah, itu bukan menjawab apa yang ditanya. Yang ditanya ada berapa Tuhan, yang dijawab berapa hakikat. Bukan hakikat yang ditanya. Yang ditanya itu Tuhan. Begitu. Makanya saya tanya sama Abang. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Bapa di surga Tuhan? Iya, Tuhan. Ingat, saya tidak tanya hakikat ya. Saya tidak tanya hakikat. Yang saya tanya berarti ada berapa Tuhan? Iya. Nah, makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau jawab itu, dijawab saja nggak apa-apa. Di situ ada 3 memang. Kita kalau berpikir secara logis, ya, kita berhenti yang namanya membohongin diri sendiri. 3 itu, 3. Tetapi masalahnya begini, ini yang jadi masalah itu begini. Yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai avodah zahrah, sebagai penyembahan berhala, itu adalah penyembahan kepada otoritas yang lain. Penyembahan Iya, kepada tahu. ilah Oke. atau Tuhan yang Setuju. lain. Begitu loh. Makanya di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah asing. Begitu. Nah, apakah Yesus ini Tuhan yang dari luar Allah Bapa di sorga? Tidak, karena Yesus itu keluar dari Bapa di sorga. Dia pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Makanya perbaktian, penghambaan diri kepada Yesus itu bukan merupakan avodah zahrah, bukan merupakan penyembahan berhala. Melainkan justru dengan cara demikianlah cara kita berbakti kepada Bapa di sorga. Cara kita mengenal Bapa di sorga adalah dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya barang siapa berbakti menghamba kepada Roh Tuhan, sejatinya dia menghamba kepada Bapa di sorga. Makanya Bang, saya tidak mau membuang 3-nya. 3-nya nggak saya buang. Dan 1-nya juga tidak saya buang. Nah, banyak penjelasan-penjelasan orang Kristen ketika berdebat dengan orang Islam, mereka membuang 3-nya itu. Bahkan tidak menjawab apa yang dijelaskan oleh Muslim. Makanya Bang, sebenarnya kalau seperti itu kesimpulannya, oke, baik, berarti Anda punya 3 Tuhan. Oke, untuk sementara kita nggak apa-apa ngikutin kesimpulan mereka. Makanya kita balik nih ke mereka. Nah, saya pakai ilmunya mereka itu. Kalau dengan cara demikian Anda berpikir, berarti Anda juga harus mengakui bahwa di dalam Al-Quran Yusuf itu punya 2 Tuhan. Nah, itu sudah sering saya balikkan kepada mereka. Begitu loh. Makanya kalau mereka mau berpikir seperti itu, makan gorengan 3 ngaku 1, mereka pun makan gorengan 2 ngaku 1. Begitu. Kalau teman-teman paham.
Saya rasa abang paham, cuman memang masih banyak orang yang nggak paham. Nggak apa-apa, itu perlu Iya, boleh. proses. Untuk memahami itu perlu proses, bang. Gini Seperti Bang, saya sangat mengerti sekali semua pikiran-pikiran tentang Abang karena saya mengikuti Abang ya. Saya pun mengerti itu semua gitu. Ngerti kok konsep Abang. Cuman maksud saya alangkah bagusnya konsep tentang tiga Tuhan yang Abang jelaskan ini diselaraskan dengan konsep Bapak-bapak gereja yang sudah kita sepakati bahwa tidak ada tiga Tuhan. Yang ada adalah tiga pribadi, tiga penjelmaan pribadi. Karena kan firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah aku, Yesus, dia menyembah Bapa. Berarti kan kita menyembah satu, itu udah menyembah tiga-tiganya, Bang. Jadi tetap satu gitu. Itu ya, itu aja sih dari saya, Bang. Intinya saya mengerti yang konsep Abang. Tapi untuk orang Islam mungkin bisa, tapi nanti ketika yang mendengar orang Kristen, tambah lagi orang-orang yang sangat sensitif negatif sama Abang, jadi mereka membelokkan karena memang pemahaman masyarakat taunya kita punya satu Tuhan, cuman punya tiga pribadi, satu hakikat Tuhan, tiga penjelmaan yang pribadi ya. Itulah menjadi pribadi yang Ya, berbeda. saya pun tidak ya. menolak Jadi saya begitu, nggak Bang. oneness, saya tetap percaya Tritunggal Ya, itu. Karena saya pun memang tidak seorang menolak Tritunggal. begitu, Bang. Begini, artinya ketiga pribadi tersebut, tiga-tiganya Tuhan, betul? Betul. Ah, Tapi jangan berarti bilang kalau- tiga Tuhan, tetap satu Tuhan. Nah, yang Karena itu hanya masalahnya begini, Bang. penjelmaannya. Ya, Karena juga ada masalahnya. firman Tuhan yang berkata mereka Ya. adalah satu. Ya, tetapi yang dipertanyakan itu adalah berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan? Dia Ya, nggak tanya berapa kalau hakikat. gitu- Kalau yang begitu ditanya tetap dijawab hakikat, satu Tuhan, Bang. ya begini, Bang. Makanya, oke, saya dengar. makanya biar teman-teman itu paham ya bagaimana. Atau saya berpura-pura dulu supaya saya menjadi, supaya abang ngerti gimana gimana rasanya di medan pertempuran yang saya alami gitu loh, Bang. Enggak, Bang. Jadi yang ditanyakan itu bukan berapa hakikat, tetapi yang ditanyakan itu berapa Tuhan, bukan berapa pribadi, enggak. Dia nggak tanya pribadinya, yang ditanya berapa Tuhan di situ. Makanya begini, Bang. Kalau orang bilang ada tiga kurios, kayaknya orang itu nggak masalah tiga kurios. Tapi kalau tiga Tuhan, masalah ini nanti gitu. Karena begini, Bang. Orang ini sudah berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau ketika ngelawan arus, itu orang takut. Nah, saya tidak berpikir seperti itu, Bang. Saya ini orangnya berpikir tidak ngikutin kemauan orang banyak. Ya, oke lah. Gitu. Makanya saya menjelaskan lagi dengan lebih detail. Seperti itu. Ya. Oke lah, berarti letaknya di situ perbedaannya. Kalau saya sih pingin Abang menjelaskan tentang kekristenan itu, baik orang kepada Kristen sama orang Islam, ya dengan konsep satu hakikat Tuhan, tiga pribadi, karena itu sudah kita sepakati. Tapi kalau versi Abang tiga Tuhan pun, ya dengan Abang lanjutkan, saya setuju dengan Abang lanjutkan itu. Tapi tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan bahwa mereka adalah satu, karena berasal kan dari satu. seperti itu, Bang, Bapa. Tritunggal. Kan seperti Iya, itu Tritunggal. Mereka Iya. adalah satu. Begitu. Satu bukan berarti Yesus sama dengan Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri, bukan seperti itu. Seperti Ya, itu, ya. Bang. Itu aja sih Bang yang mau saya tadi menaik, mungkin mau ngasih saran supaya kenapa Abang tidak pakai konsep yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja, oleh sebuah Karena sebuah bukan umum itu yang ditanya. supaya tidak Karena ini bukan itu yang ditanya. menjadi multitafsir gitu. Yalah, oke. Ya, karena begini, Bang, orang Muslim itu bukan bertanya tentang berapa hakikat, tapi kan Abang yang Iya. jelaskan tiga pribadi satu hakikat. Tres persona una substantia, itu bahasanya daripada Tertullianus, yang oleh Tertullianus konsep yang dia buat itu udah ditinggalkan sama dia, begitu loh. Nah, ketika Abang berdebat dengan orang Islam tidak tanya berapa persona. Kalau yang ditanya berapa persona, jawabannya 3, betul? Tapi mereka bukan tanya berapa personanya, bukan tanya berapa hakikatnya, yang ditanya berapa jumlah Tuhannya di situ.
Nah, sebenarnya pertanyaan mereka itu bisa dibalikkan lagi kepada Al-Quran sendiri. Makanya saya sering mengutip bagaimana di situ Yusuf, ya, di dalam Quran surat Yusuf ayat 23 menyebut seorang manusia sebagai Robbi. Dan orang Islam menyebut Allah sebagai Robbi. Berarti ada berapa Rob di situ? Nah, sama seperti orang Kristen pada umumnya jawab, karena takut nanti kalau Rob 2 itu sesat. Padahal tidak seperti itu pemahaman yang benar, Bang. Begitu loh. Jadi ada sebuah pola pikir, ada sebuah paradigma, memang ada sebuah dilema gitu loh. Bahwa di tengah-tengah masyarakat ini, pola hidup manusia itu kadang dia takut dengan perbedaan dengan pandangan orang banyak. Oke, Gitu, itu Bang. siap-siap, Bang. Itu saya ngerti. Baru mungkin yang terakhir masalah tadi Yesus punya Tuhan, ya. Mungkin ini ini hanya mungkin untuk memberikan mendorong abang supaya mengambil konsep yang sama aja. Yesus punya Tuhan sebenarnya paling tepat Yesus punya Bapa. Karena gini, konsep masyarakat kita, pengetahuan umum di orang Kristen, ya Yesus Bang, tidak ada itu pasti. Tapi begini, memang Bang. saya ngerti Abang saya tanya, ini, Bang. Begini, Bang. Menurut Abang, lebih banyakkan orang beragama ini pernah membaca kitab sucinya sampai selesai, lebih kebanyakan orang yang demikian, atau sedikit yang membaca kitabnya sampai selesai? Ya sedikit memang. Lebih sedikit. Tapi konsep umum itu mereka sudah dapat, Bang. Iya, Konsep berarti umum berarti mayoritas umat beragama justru adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang diimaninya. Setuju nggak? Ya diimani sih, mereka imani, Bang. Cuman mungkin diksi-diksi abang itu yang jadi agak berbeda, ya. Tapi tujuannya tetap satu. Kalau kita mau hati tulus, ya, sebenarnya tetap satu. Cuman gara-gara perbedaan diksi, akhirnya otak akhirnya gitu ya. Terlebih lagi orang-orang yang ini jadi memanfaatkan abang. Akhirnya abang Saya ngerti itu, Bang. Saya ngerti itu. Saya mengerti. Tetapi begini, Bang. Gitu. Betul. Tapi saya gini, ngerti Bang, itu, Bang. Tetapi yang saya maksud begini, Bang. Saya itu, Bang, ngerti dengan yang namanya jam terbang. Sesuatu itu, Bang, perlu waktu. Seperti orang main sepak bola, Bang. Main sepak bola itu ada 90 menit. Jadi jangan kita terlalu baper dengan di menit-menit pertama yang udah 3-0, di menit-menit pertama yang sudah berapa kosong begitu. Karena pertandingan itu masih berlangsung selama 90 menit. Nah, sama dengan seperti ini, Bang. Saya itu tidak memperdulikan bagaimana ada orang-orang nanti memanfaatkan begitu, lalu menggoreng-gorengnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya percaya waktu itu masih berjalan. Tinggal orangnya aja, dia mau nggak mendalami. Kalau orang mau mendalami, nanti sebenarnya dia akan mengakui sendiri gitu loh. Karena memang kita harus ditampi, Bang. Dipisahkan gandum dengan sekam. Seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang awam, tentu mereka akan merasa aneh. Ini statement Edis ini kok aneh gitu. Saya nggak pernah dengar yang kayak begini nih. Berarti dia ini sesat. Nggak apa-apa, Bang. Waktu akan menjawab itu kalau dia haus akan kebenaran. Gitu loh. Iya. Oke lah, Bang, ya. Mungkin itu aja. Kayak gitu aja ya. Kalau mungkin saran saya itulah mungkin sebagai penutup. Jelas ya, Tuhan Bapa langsung yang berbicara waktu Yesus sudah dibaptiskan, keluar dari air, langsung Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Makanya saya lebih setuju. Agak macet dia. Oke, Bang Immanuel macet, Bang. Oke, gimana teman-teman? Masih kita lanjut? Dia macet, kayaknya sinyalnya udah habis, kita turunkan. Ibu Ya, Kristen. saya sebentar aja, Bang Edi. Selamat siang. Ibu Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Ya, gimana Ibu? Kita bahas tentang itu dulu, Bang Edi. Yang mana? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib?
Ya. Siapa? Jadi begini Bang Edis, kita percaya Bang Edis itu kadang-kadang kita berkembang ya pengetahuannya ya. Pada saat itu pemikiran kita ada yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan Bapa di sorga yang berkehendak. Nah, saya semakin hari agak tahu Bang Edis. Begini, sejujurnya setelah saya telaah ya, saya baca terus berulang-ulang, iblis menggagalkan penyalipan. Iblis tidak menginginkan Yesus disalib. Itu. Karena itu nubuatan. Nubuatan Bapa di Ya, surga. jadi siapa yang menginginkan merancang. Yesus disalib? Yang menginginkan Yesus sebenarnya tidak ada yang menginginkan Yesus disalib, itu manusia, ya. Jadi begini Bang Idris, dulu saya katakan seperti yang Bang Iya, Idris siapa bilang. manusia-manusia tersebut? Nah, manusia tersebut adalah orang-orang Farisi. Oke. Yang Menurut mendesak. Anda, menurut Mendesak. Yesus, mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingin melakukan kehendak Bapaknya atau tidak? Tidak. Oke, coba buka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Oke. Yohanes 8 Ayat 44. Baik. Saya baca ya Bang Idris. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan penyalipan. Tidak Oke. ada. Baik, yang saya tanyakan, menurut Yesus sendiri, menurut Tuhan Yesus sendiri, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingin melaksanakan kehendak Bapaknya enggak? Tidak. Coba dibaca lagi. Tidak Pak Idris. Baca lagi. Yang bicara di situ siapa itu? Iblislah yang menjadi bapamu. Sebentar, siapa yang ngomong iblislah yang menjadi bapamu, itu yang ngomong situ siapa? Yohanes. Ya, belajar dulu, Bu. Ya, belajar dulu. Lu, Ya, Bang Bang Ara, Edi. Islam atau Kristen, Bang? Kristen bang. Aduh, silau, Bang. Abang nggak lihat kalau Abang itu silau sekali, Bang? Oke. Oke. Gimana, Bang? Apa yang mau Abang bantah, Bang? Apa memang ada di surga besok berpayudara besar? Pengen juga nih Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Nanti aku bang. Tuhan pinjol. Abang Kalau Islam buka atau kamera. Kristen, Bang? Kristen bang, bentar bang. Oh, bisa. Oke. Apa yang mau Anda bantah atau apa yang Anda tidak sepakat? Silakan. Dari tadi saya loh bang, jam abang awal mulai itu. Yang mana yang Oke, mau Abang bantah? Saya membantah yang dimana ketika abang bilang ke Nawang itu kalau nggak salah tadi yang dua adik kita itu, yang satu yang pokoknya akunnya namanya Nawang tadi. Yang dimana abang bilang gini, Firman itu nomor 3, Allah Bapa paling nomor 1. Abang nomor kan sehingga ada di mana tingkatan gitu. Padahal Allah itu sudah diajarkan di dalam kepada Yesus Kristus di Perjanjian Baru bahwasannya Allah itu Esa gitu Pak. Tuhan itu satu. Lalu kemudian abang bikin tingkatan-tingkatan bahwasannya Roh ini Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman baru Roh Kudus. Kemudian yang saya tolak juga bahwasannya di dalam Kristen itu abang sebut kita memiliki 3 Tuhan. Itu sama saja abang mengajarkan kita paham tentang
kita pinjamlah sebut dengan agama tetangga kita yaitu orang Hindu gitu, yang percaya dengan tiga Tuhan dengan otoritas yang sama dan disembah dengan sama-sama gitu. Contohnya Trimurti lah kalau nggak salah ya. Baik. Di mana Jangan ada jangan ngarah Tuhan jangan ngarah ke pencipta. agama-agama lain, Bang. Nanti mereka tersinggung. Soalnya Abang omongan saya saja tadi Abang tambah-tambahin gitu loh. Padahal saya tidak pernah ngomong begitu. Gini, Bang. Kapan saya ngomong nomor-nomoran tadi, Bang? Coba Tadi videonya seperti di yang mana? ditanya adik Nawang tadi Bang di akunnya. Berarti ini tuh Allah tuh lebih besar daripada yang ini ya. Betul nggak Abang bilang ngomong kayak gitu? Oke, baik. Lebih tinggi nggak derajatnya daripada itu? Baik. Saya akan tunjukkan ya, Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan lebih tinggi atau lebih apa begitu, Bang ya. Kalau lebih besar ya Abang ada, Bang. seperti itu Bang Edis. Baik, saya tunjukkan ya, Bang ya. Sembari Abang tunjukkan boleh nggak sambil saya gambar-gambarin Boleh, gimana konsep boleh, tinggal boleh, itu? boleh. Tentu saja boleh. Tentu saja kita akan mengikuti ajaran Nabi atau Rasul-Rasul terdahulu ya, yang punya murid-murid, yang sudah punya sejarahnya masing-masing, bagaimana tiga Tuhan itu dibidatkan, ditolak, yang harusnya nggak bisa disebut di dalam Coba, iman Bang ya, saya Kristen. bacakan ya, Bang ya. Saya balikan dulu kamera saya. Saya kalau ngomong, Bang, saya tidak mengikuti apa yang ada karena Tuhannya orang Kristen sekarang itu bukan Yesus lagi, Bang. Tuhannya itu katanya konsili. Baik, coba Bang baca ini, Abang Bang. percaya nggak Alkitab ini Abang percaya nggak? Justru saya Percaya, percaya kan? Alkitab, Bang. Abang baca-baca. Begini, Nah justru itu berdasarkan sekarang begini. konsili awal gereja mula-mula Bang, jangan Abang bilang saya nggak percaya Tuhan. Makanya Oke, itu sebentar, saya dipisahkan balik dulu, semua, Bang ya. Saya balik dulu, Bang. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Gini. Jadi yang saya maksud begini, Bang. Saya makanya teman-teman saya udah 4 jam tapi saya masih terus berusaha untuk ini ya. Karena saya itu sebenarnya saya itu lebih care urusan Kristen. Banyak orang nggak tahu bahwa saya lebih peduli tentang urusan Kristen daripada urusan-urusan orang Islam. Makanya kalau bahas Harusnya Kristen, saya lebih bisa 12 jam saya bisa sanggup. Gini. Begini, Bang. Menurut Anda, kalimat ini salah atau benar? Barang siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja, barang siapa yang tidak sesuai dengan konsili, mereka sesat. Kalimat itu benar atau salah? tentunya Bang ya, menurut saya yang ketika sejarah itu Bang sudah Sebentar, Bang, dijawab aja singkat dulu, Bang. Karena sering sekali, sedikit Bang, biar kalau Bang gini Bang ya, saya host biar saya atur Bang. Nanti Abang saya kasih izin ngomong, coba dengerin saya dulu. Saya banyak mendengar jargon, banyak mendengar ungkapan-ungkapan dari RK, ungkapan-ungkapan yang salah. Begitu. Ungkapannya begini. Kalau siapa yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja, sesat. Siapa yang tidak mengajarkan sesuai konsili, sesat. Pertanyaan saya, pernyataan itu biblikal atau tidak? Jangan dibisukan, Bang. Tentu saja mereka biblikal. Baik. Begini, Bang. Itulah awal daripada kebodohan, Bang. Begini. Yang benar itu begini, Bang. Sedikit, Bang. Gantian, Bang. Nanti Abang ngomong. Bang, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Yang benar itu begini. Barang siapa yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang sesat. Itu yang benar, Bang. Jadi RK itu, dia itu Tuhannya itu konsili. Konsili dan Bapak Gereja itu Tuhannya. Begitu. Jadi Bang, pernyataan yang benar adalah jikalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, maka sesat. Itu yang benar. Ya. Mau Bapak Gereja mau apa?
kalau nggak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka sesat dia. Setuju nggak Anda? Atau jangan-jangan Tuhan Anda juga udah Bapak gereja sekarang? Setuju nggak? Saya setuju. Yang nggak Oke. setujunya Kalau saya- Bapak sebentar Bang. Kalau Bapak gereja, sebentar Bang. Kalau Bapak gereja mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, sesat nggak Bapak gereja itu? Sesat dong. Intinya Baik. itu loh, Bang. Menurut Anda apakah Bapak lebih besar daripada Yesus? Kita balik ke pemahaman Tritunggal, biar saya gambarin, Bang. Boleh? Sebentar Bang. Menurut Anda, tadi kan Anda kan datang mau bahas itu tadi. Apakah Iya, Bapak tentang lebih Tritunggal. besar daripada Yesus? Enggak, itu tidak ada besar kecilnya, Bang. Itu mereka satu hakikat, Bang. Contoh, misalnya saya ini manusia, hakikat saya manusia. Saya punya pikiran, saya punya jiwa, saya punya suara. Tiga ini di dalam satu hakikat. Saya Oke. disebut hakikat saya manusia. Oke, coba baca Dan ini Bang. Coba baca ini punya Bang. Roh Kudus. Iya. Bang, nggak ada itu Bang. Abang cari di dalam Alkitab, kalau ada hakikat-hakikat begitu saya lompat dari Monas Bang. Coba Abang baca ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang ngomong Bapak lebih besar daripada aku? Yesus sebagai manusia. Oke, menurut Tuhan Yesus Bapak benar atau salah? Di dalam ayat itu dia, kemanusiaannya dia lebih Bapa lebih besar daripada dia. Mana di sini ayatnya kemanusiaannya lebih besar? Abang pemahaman yang seperti ini abang belajar atau secara pihak sendiri? Bukan, yang saya tanyakan kepada Anda, di sini waktu Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada aku, di sini Yesus bukan Tuhan. Tentu dia punya dua natur, Bang. Setuju nggak sih itu? Dia punya natur ilahi dan kemanusiaan. Bukan 100%. Bang, saya nggak bahas itu. Ini kalau Abang sudah mulai kayak gini-gini sama orang Islam Bang, nggak ada Bang orang Islam yang dibaptis Bang. Begini loh, yang saya tanyakan sama Anda begini, sebentar Bang ya, begini Bang. Saya mau Waktu prolog Yesus dulu, berkata, sedikit Bang, dengarkan dulu Bang. Waktu Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah di sini Yesus tidak sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan di situ, tapi dia mengajarkan bahwasannya Bapa itulah yang disembah, Bang Edis. Dia sebagai teladan manusianya Yesus yang dimana masih tergantung kepada Sang Pencipta itu. Dia masih tergantung dengan manusiawinya. Ketika dia lapar, dia masih tergantung. Dia butuh makan. Ketika dia disunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Dia masih tergantung, Bang Edis. Itulah yang disebut dengan natur manusianya Yesus. Tetapi ketika dia disebut juga Allah, dia merupakan firman dari Allah tersebut. Dia merupakan satu daripada Allah. Makanya disebut dia Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Begitu Bang Edis. Kadang kita itu butuh menyerah, Bang Edis. Gimana maksudnya? Butuh sadar, Bang. Ketika kita membuat dua kelompok ini yang berbeda pemikiran, bukan kuantitas yang kita lihat, Bang Edis, tapi kualitas gitu. Oke, jadi menurut Abang Anda, Edis, apakah Anda tidak mengakui bahwa kepala daripada Sang Mesias, kepala daripada Kristus itu adalah Bapa di surga? Boleh nggak saya menggambarkan bagaimana konsep Tritunggal saya, Bang Edis? Enggak, sebelum ke konsep-konsep dulu Bang. Makanya gini, makanya saya bilang Tuhannya nggak orang nyambung, Kristen, Bang Edis. Tuhannya Kenapa orang saya sebut Gini Bang. nggak boleh ada Saya Tuhan? tidak mau Bang ada begini Bang. Saya tidak mau sekarang Bang Tuhan kita itu jadi Trinitas. Tuhan kita itu Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Gitu Bang, itu Tuhan kita. Tuhan kita bukan Trinitas Bang. Tuhan kita itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana Bang dalam Alkitab Tuhan kita adalah Trinitas? Nggak ada Bang. Yang ada Lalu kenapa Yesus Yesus Tuhan mengajarkan kita, Tuhan itu? Bapa Tuhan kita. Itu yang ada Bang. Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Sehingga itu selalu kontradiksi, Bang Edis, dan tidak menemukan jawaban. Gimana? Makanya dipikirkan dulu konsepnya gitu. Boleh nggak saya gambarin sebentar biar kita nyambung? Silakanlah, gitu, Bang Edis? silakan ya, silakan. Ya, izin ya, Bang Edis. Silakan, Ya. silakan. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan ini adalah Allah ya. Ini Allah yang suatu kita nggak bisa bilang ya. Ini Roh Kudus nih.
sorry tulisan saya jelek, ini firman. Agak besar sedikit bang, biar kelihatan. Kalau kayak gitu nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat kami. Tulisannya pun harus pakai spidol bang, jangan pakai tinta kecil begitu. Ini adalah Bapa. Nah, Kurang di dalam besar bang, segitiga nggak ini, kelihatan bang. Kurang besar bang. Coba gambar segitiganya yang besar bang. Enggak, yang intinya gitulah bang. Saya Iya, kurang nulis. coba Bang. segini loh, abang kan sudah kasih kesempatan nih, biar jelas bang, begitu. Coba, abang kan udah turun dari surga nih, coba ayo. Sama aja bang Edis, nanti nggak muat bukunya bang Edis. Terlalu kecil sekali pun segitiganya bang. Ya ampun. Besar gitu loh bang, bikin yang besar gitu loh. 1 halaman penuh dibikin. Nah begitu, garisnya pun yang tebal gitu. Ini kayaknya anu ini bom punya ini. Ya silakan. Kadang kita harus sadar bang Edis gitu loh. Kapan harusnya menyerah, kapan harusnya apa. Sehingga kita nggak terbuat kelompok gitu, sehingga radikal saling serang pribadi. Padahal harusnya Enggak ada kita di sini Bang Anu. Bang, kita di sini menyajikan perdebatan supaya dari perdebatan ini orang bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Silakan. Oke, silakan. Oke, izin ya Bang Edis ya. Kalau Nah, saya ini hanya mengutip apa yang ada dalam Alkitab, Bang. Kalau Abang mengutip apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan para konsili. Kalau saya mengutip apa yang diajarkan Yesus. Makanya saya simpulkan Tuhan makanya Abang itu ketika bukan kita- Yesus, tapi bapak-bapak gereja. Oke. Silakan. Makanya kita ketika baca Alkitab itu Bang, kita butuh pastor, seorang pembimbing. Nggak boleh kita ngambil satu paham kita sendiri Bang Edis, tentunya ya. Oke. Ini Allah, dia punya 3 pribadi ini. Allah Bapa, Allah Firman dan Roh Kudus. Makanya di dalam disebut 3 pribadi itu, 3 di dalam sebenarnya itu adalah satu, yaitu Allah sendiri. Nah, Sang Firman ini yang merupakan Sang Allah juga yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dia mengambil rupa menjadi manusia gitu. Berarti Bapak menjadi manusia. Ya, secara harus kita akui karena mereka satu hakikat. Firman, Bapa dan Roh Kudus ini merupakan Berarti satu Bapak di hakikat surga yang menjadi sama. manusia. Bentar Bang Edisa. Dia punya 2 natur dia ketika turun ke dunia. Sebentar Bang, berarti Bapak di surga menjadi manusia. Kalau abang bilang Bapak di sorga itu satu, ya itu berarti abang salah. Bapak Bang, itu ke Bang, coba Bang, Allah itu gini loh Bang, ada biar di kita atas, nggak Bang. berbelit gini Bang. Gini, berarti Bapak di surga itu menjadi manusia. Bukan Bapak yang menjadi manusia, Bang Edis, yaitu Firman yang menambahkan dirinya menjadi manusia. Di Oke, ayat Yohanes Firman 1 menjadi ayat manusia. 14. Oke, tadi Anda bilang Allah itu 3 pribadinya. Ya, Oke, Allah di situ Allah Bapa di surga. ya, betul. Oke, Allah Bapa di surga punya 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jangan kita bilang Allah Bapa ini satu orang. Tadi gitu, Bang. katanya Satu Abang bilang Allah Bapa punya 3 pribadi. Gimana, Bang? Enggak, kita bilang lah Tuhan kita ini punya 3 pribadi lah kita bilang. Ya, Tuhan 3 di situ pribadi, siapa? Yaitu Bapa, Firman Sebentar, dan Bang. Roh Kudus. Bang, waktu Anda berkata Tuhan di situ siapa? Tuhan kita ini ya Bapa, Firman dan Roh Kudus ini kita sebut bisa Tuhan. Cuman dia dalam satu Bukan, hakikat, tadi Bang. kan gini Bang, saya bingung dengan apa yang Anda jelaskan gini. Anda itu berusaha ingin menjelaskan konsep yang dibuat oleh Tertullianus. Gini Bang, Abang itu ngerti nggak sejarahnya? Abang tahu Tertullian itu siapa? Siapa Tahu? itu, Bang? Tertullian itu yang menggagas konsep tres persona una substantia. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu konsepnya Tertullian. Tertullian yang nulis idenya itu sudah membuang itu ke tong sampah. Abang tahu itu? Enggak, Bang Edis. Oke, coba jelaskan kepada saya. Tadi Anda berkata Allah itu 3 pribadinya, betul? Ya,
Oke, Allah di situ siapa? Allah di situ kita sebut dia Tuhan yang Esa atau satu Tuhan. Iya, siapa? Itu merujuk kepada siapa itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Karena Oke, pada mulanya Allah Firman bersama-sama dengan Allah. Oke, berarti Allah di situ punya tiga pribadi. Ya, Allah di situ Oke. punya 3 pribadi. Oke, baik, 3 pribadi. Siapa aja itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Oke, lanjut. Terus? Nah, si Firman ini yang merupakan Firman ini yang memiliki hakikat yang sama dengan Roh Kudus dan Bapa, itu tuh memiliki rencana yang dimana ketika dibilang di situ ya, kalau ayatnya kalau nggak salah itu, karena begitu besar kasih karunia, karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia melahirkan anaknya yang tunggal, yang dimana dia melahirkan anaknya itu melalui Firman. Firman ini ada 2 kuadrat ketika dia berada di bumi, Bang Edis. Ada kuadrat ilahi, ilahinya itu maksudnya ya sebagai Firman yang merupakan bagian dari Bapa dan sebagai juga manusia. Sehingga kita nggak boleh melihat Yesus itu sang manusia. Di sini ada Allah Tuhan, Allah atau Tuhan. Itu dia sebenarnya adalah manusia yang kita lihat dari bawah gitu. Harusnya kita lihat Allahnya Yesus itu dari atas ke bawah. Oke, Sehingga baik. banyak pertanyaan di Baik. manusia, benar Bang Idris? Baik. Yesus itu Tuhan. Loh, kok dia netek ke Bunda Maria? Bukan di situ kita lihat. Yesus itu manusia, kok dia begini, kok dia begitu. Yesus itu Tuhan, kok dia mati? Bukan begitu lihatnya, tetapi Allah yang menjadi manusia itu ya menggambarkan bagaimana dia lahir di situ. Kita sebut juga dia Yesus Kristus itu nabi, betul, dia nabi, dia raja. Sebentar, dia Bang. imam. Jangan kesana-sana dulu, Bang. Biar kita kalau bahas tuh satu bahasan kelar dulu, Bang. Biar enak kita. Berarti pribadi yang kedua atau salah satu dari yang 3 pribadi Ya, itu betul. menjadi manusia. Ya, Oke. Pribadi yang mana itu yang menjadi manusia? firmannya, firman pribadi yang firman. Oke, pribadi sang firman menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, sang pribadi tersebut memiliki kepala nggak dia? Maksudnya kepala Bang Edis? Yang paling otoritas tertingginya gitu Iya, ya? dia memiliki otoritas nggak dia? Punya Tuhan nggak dia? Sang firman ini ketika menjadi manusia. Ya, Nah, kita jelaskan dulu Bang Edis ya. Manusia dia butuh, ketika dia bayi, dia butuh makanan nggak? Dia butuh minuman nggak? Manusia tersebut. kita nggak bilang makanan minuman, Bang. Ketika sang firman menjadi manusia, sang Mesias, apakah dia itu memiliki otoritas atau memiliki sesuatu yang berotoritas atas dirinya? Jangan membisukan diri, Bang. Udah saya ladenin diskusi loh, Bang. Halo? 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 Bentar Bang Edis. Ya, sampai mana tadi Bang Edis? Sorry. Ketika sang firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Coba Bang, abang ngadep sini aja lah wajahnya. Coba, abang ngadep sini coba. Oke. Ketika sang firman itu menjadi manusia, yaitu sang Mesias. Atau saya tanya dulu, nanti ada abang nggak percaya lagi Yesus itu sang Mesias. Abang percaya nggak bahwa Yesus adalah Mesias? Saya percaya dia Mesias. Oke, Yesus sang Mesias, dia punya sebuah otoritas nggak yang kepadanya dia takluk, mengabdi, tunduk dan mengikuti kemauannya? Punya nggak dia itu? Yesus sang Mesias ini manusia nggak? Gimana? Yesus sang Mesias adalah manusia nggak? Betul nggak? Tentu. Nah, setuju nggak Yesus itu ketika ada di bumi dia punya 2 kuadrat, satu sebagai manusia, satu lagi sebagai Allah. Punya 2 kuadrat nggak dia ketika ada di bumi?
Oke, saya tanya Anda, Musa, tenang dulu Bang, tenang Bang. Biar Anda ngerti apa yang saya paham. Paham terus, gitu. Abang percaya nggak Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun? Diangkat menjadi Allah, di mana ayatnya itu Bang Edis? Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Maksudnya itu? Iya, belajar dulu Bang, belajar dulu, belajar lagi ya, belajar dulu.